Hai Taurus, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Gimana Oktober ini yang sudah lewat, ada gerhana matahari. Gimana buat kalian efeknya? Emosional gak sih? Mungkin bahkan exhausting ya secara emosional. Anyway, di bulan ini kita nggak punya gerhana bulan, tapi adanya purnama di Aries ya. Bukan berarti nggak intens juga, karena dia bersinggungan juga dengan energinya Mars di Cancer sama Chiron ya, Chiron di Aries yang juga retrograde, plus Jupiter retrograde tanggal 9 di Gemini, dan dia bersinggungan juga dengan Chiron di retrograde di Aries. Itu tentang healing ya, healing trauma ya. Juga Pluto yang direct. Oke. Kita lihat dampaknya apa buat Taurus di bulan ini. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher kalian welcome untuk join, karena pesannya juga mungkin buat kalian masuk ya. Dan jangan lupa untuk nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Taurus Oktober 2024. Tema kalian di bulan ini, The Lovers. Energi kalian saat ini, Three of Wands. Apa yang kalian perlu syukuri di bulan ini? Knight of Cups. Apa yang perlu kalian release atau let go? Two of Wands. Obstacles dan rintangan untuk kalian di bulan ini, Two of Swords. Saran dan petunjuk untuk kalian, The Magician. Under the deck, The Judgment. Ouch. Oke. Tema kalian di bulan ini, The Lovers. Energinya Gemini. Jupiter di Gemini yang retrograde tanggal 9. Ya, mungkin kita juga udah ngerasain sekarang. Jupiter di Gemini buat Taurus. Ini masalah finansial bisa jadi, masalah properti bisa jadi. Hal-hal yang sifatnya bernilai buat kalian ya, entah itu juga anak, hal-hal yang sifatnya duniawi lah, hal yang sifatnya material atau nggak duniawi ya. Kalian punya pilihan dalam menentukan value, mana yang paling penting buat kalian, mana yang lebih bernilai buat kalian. Dan ini juga masalah. Ini general reading ya guys. Kalau butuh private reading, kalian ada link WA gue di box description di bawah ya. Itu kalian bahas saja. Jadi untuk beberapa dari kalian ini tentang pernikahan, tentang romance ya. Kalau emang itu yang penting buat kalian juga ya. Karena Jupiter di Gemini. Jupiter itu kan planet terbesar ya. Dimanapun dia berada, dia akan memperbesar hal-hal tentang di rumah itu, tentang di mana dia berada. Buat Taurus, Gemini itu di rumah kedua, hal-hal yang sifatnya material, ya, hal-hal yang sifatnya duniawi, kepemilikan dan segala macam, ya. Jadi kalau beberapa kali tadi gue ngomong tentang properti mungkin ya, kalian lagi bingung bahwa ini gue milih yang mana nih gitu, gue mau milih tinggal di mana gitu. Atau untuk beberapa kalian ini juga bisa jadi tentang pekerjaan ya,
Tapi yang jelas ini juga tentang apa namanya komitmen juga sih. Halo the lovers. Ya kalian lagi bimbang juga sih dalam menentukan pilihan. Kalian mesti gimana dengan ini, dengan ikatan ini, ya kan? Anyway, energi kalian saat ini. Oh ya, lupa. Sorry, sebelum gue berangkat ke kartu yang berikutnya. Jupiter yang retrograde ini membuat kita, karena dia bersinggungan ya, dia nge-support healing. Energinya healing itu energinya si Chiron yang lagi retrograde juga di Aries. Ya. Ini tentang lingkungan sekitar kalian sendiri. Komunitas kalian, teman-teman, network. Ya. Wait, nope. Karma, I'm sorry. Maaf. Taurus Aries. Berarti itu ada di rumah ke-12 Aries buat kalian. Jadi hal-hal yang sifatnya gelap. Karma alam bawah sadar. Ya. Segala sesuatu yang gelap atau buruk. Hal-hal yang sifatnya spiritual. Ya. Atau energi gelap. Wow. Ya kan? Ini kayak ada ikatan di situ. Yang kalian mesti healing. Entah itu juga karma. Berarti ini tentang karma. Yang mesti kalian healing. Ya. Harus. Sifatnya spiritual juga. Ada ikatan di situ. Yang kalian perlu healing. Dan itu akan bersinggungan, maksudnya itu akan merubah hal-hal kepemilikan lo, materi tadi, keduniawian tadi ya. Karena si Jupiter itu ada di Gemini yang di rumah kedua kamu, itu tentang kalian, itu tentang itu berdampak ke situ. Karena ada harus di healing dulu, ada trauma di situ tentang hal-hal yang sifatnya gelap tadi ya, yang nggak jelas tadi ya, hal-hal yang sifatnya di luar nalar kita, entah itu misteri ya kan, alam gelap, ya kan? Anyway. Energi kalian saat ini adalah Trio Wands. Baik, ini energi Aries, lagi-lagi energi Aries. Kalian butuh healing. Kalian perlu menghadapi trauma-trauma kalian. Yang mungkin itu berkaitan dengan spiritual. Sifatnya spiritual. Atau alam goib. Atau hal-hal yang sifatnya buruk. Karena ini kalian sebenarnya udah ready untuk membangun stabilitas kalian sendiri. Kalian udah siap untuk membangun fundamental, apa sih namanya, fondasi yang solid gitu. Tapi kalian menunggu terus tuh. Ini kenapa gini sih gitu lah energi kalian tuh. Dan di Aries lagi-lagi itu energi yang kalian harus healing dari trauma-trauma kalian. Yang tadi itu hal-hal yang mungkin di masa lalu atau mungkin juga warisan dari orang tua. Trauma itu bisa kita dapatkan dari kehidupan masa lalu kita, kehidupan masa kecil kita, bahkan juga kita dapatkan dari orang tua atau kakek, nenek ya, dari ancestor ya. Makanya itu untuk hal yang di healing ini sesuatu hal yang di luar kemampuan kita bernalar, kurang lebih gitu. Ya. Apa yang perlu kalian syukuri di bulan ini? Nah itu ini energi Cancer. Mars di Cancer. Ini sangat-sangat emosional, mudah ke-trigger ya. Mudah capek juga karena kepedulian kita sendiri ya kali ya. Gitu. Jadi buat Taurus ini mindset kalian yang ingin selalu peduli. Ingin selalu mencoba mengerti.
memahami orang lain, kepekaan kalian itu, kepedulian kalian itu, kalian perlu syukuri, gitulah bahasanya. Jadi kadang memang emosional tuh nggak apa-apa. Kalau mau marah, marah aja. Tapi disadarin. Kalau memang itu bentuk kepedulian lo untuk marah, ya marah aja. Nggak perlu ditahan-tahan juga. Karena kepedulian itu nggak selalu ngemong. Bentuknya bisa beragam. Ya. Anyway, apa yang perlu kalian rilis? Chill once, lagi-lagi energinya Aries. Karmanya dirilis. Hal-hal yang sifatnya di alam bawah sadar itu dirilis. Ya. Purnama di Aries ya. Purnama di Aries. Dan bersamaan dengan Purnama di Aries, Venus pindah sign masuk ke Sagittarius dan meninggalkan Scorpio. Buat Taurus, itu akan dapat. Jadi kalau kalian bisa merilis hal-hal yang tadi gue sebutin sebelumnya ya, entah itu karma, menghadapi segala trauma itu, kalian mungkin bahkan bisa melihat kerjasama yang lebih baik gitu dengan orang-orang sekitar. Kalian bisa istilahnya lebih bisa mengorganisir ya segala sesuatu yang sifatnya milik bersama gitu. Dalam kebersamaan kalian tahu bagaimana berbagi gitu, bukan karena kepedulian kita gitu, tapi kalian lebih imbang dengan diri kalian sendiri, lebih tepatnya. Jadi tidak ada tanpa ketakutan atau apapun itu. Ya, kalau healingnya udah kelar gitu ya. Kalau traumanya atau karmanya udah dikelarin, kita kan nggak punya kekhawatiran ya. Jadi itu di healing dulu traumanya. Dan untuk obstacles atau rintangan kalian di bulan ini, kalian dapat Trio Swords, energi Libra, gerhana matahari di Libra, Merkuri di Libra. Baik. Buat Taurus itu dalam keseharian ya, kalian lagi bingung mengambil keputusan dengan energi Trio Swords ini. Ya, kalian lagi bingung untuk mengambil keputusan atau bagaimana mengkomunikasikannya. Ya, kalian bingung. Kalian masih belum cukup informasi kurang lebih untuk bisa mengambil keputusan akan apa yang harus kalian lakukan atau komunikasikan. Jadi kalian diminta untuk bersabar dulu. Untuk mendapatkan, untuk memiliki punya informasi yang lebih dan mencukupi sebelum mengambil keputusan. Saran dan petunjuk. The Magician ini energinya Merkuri. Merkuri masih ada di Libra ya. Yap, dia nggak pindah. Merkuri masih di Libra. Artinya kalian The Magician, kalian itu si penyulap itu, kalian bisa mewujudkan apapun yang kalian ingin wujudkan, harapan-harapan atau apa yang kalian ingin manifestasikan itu bisa jadi nyata. Jadi kalian nggak perlu nunggu. Jadi ini juga apa yang kalian harus rilis, menunggu tadi. Ini juga Two of Wands ini bisa dibilang kalian menunggu apa? Nggak perlu nunggu, nggak usah dibayang-bayangin juga kalau ini gini, karena sebelum ngambil keputusan itu. Bedanya Two of Swords sama Two of Wands, ini sesuatu keputusan berdasarkan pikiran. Kalau Two of Wands itu lebih ke tindakan, ya. Ini lebih ke mindset.
Two of Swords ini lebih ke strategi, cara, metode. Kalau Two of Wands itu lebih ke tindakan. Jadi kalau kalian belum mengambil tindakan, sarannya adalah kalian adalah the magician, kalian adalah pesulap itu sendiri, kalian yang mampu memanifestasikannya. Do it. Lakukan aja, nggak usah nunggu-nunggu. Gitu. Tapi untuk strategi, kalau kalian masih belum tahu pakai strategi ya lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Kalau emang nggak punya strateginya. Dan alam bawah sadar kalian the judgment. Ini energi Pluto ya. Yang gue lupa tadi Chiron Purnama di Aries itu juga bersinggungan dengan Pluto di Capricorn. Pluto di Capricorn buat Taurus. Ini tentang kalian dapat kesempatan kedua untuk lebih bisa berdamai dengan keterbatasan kalian sendiri. Jadi kalian dapat kesempatan kedua untuk melihat perbedaan-perbedaan itu, ya entah itu lingkungan di mana kalian berada sekarang, ya tentang budaya yang ada sekarang, tentang filosofinya, tentang tradisinya, ya. Kalian diminta untuk melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda dari yang sebelumnya. Gitu. Kalian dapat kesempatan kedua untuk bisa berdamai dengan perbedaan-perbedaan atau keterbatasan kalian sendiri. Oke. Okay? Karena dengan begitu kalian akan lebih mudah lagi untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Transformasi itu akan lebih cepat terwujud. Oke Taurus, gitu aja. Semoga resonate. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih udah nonton.